Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah lana hikmatak wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Di pagi hari ini masih diberi kesehatan, dan alhamdulillah juga kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi malam dari sore sudah turun hujan ya, alhamdulillah, lumayan adem Pak ya, udah lama. Dan kita bacakan Fatihah terlebih dahulu, khususnya untuk penyusun kitab Riyadhus Shalihin ini yang kita pelajari ilmunya. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Juga kita doakan dengan melalui surat Al-Fatihah yang kita bacakan saudara-saudara kita di Palestina yang masih terus yang mendapatkan gempuran dari Zionis. Kita doakan pula saudara-saudara kita yang hari ini mau melaksanakan aksi di mana? Monas ya? Ya. Sekiranya mau pada berangkat, saya kira nggak ada orang ini. Jam 6 mulainya ya. Ya. Kita doakan saja mudah-mudahan acaranya berjalan lancar ya. Tidak ada hal apapun yang tidak diinginkan. Ala hazihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum kita masuk melanjutkan pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin, sedikit menyinggung terkait dengan Palestina, di mana ada satu riwayat dari Ibnu Majah, Maimunah. Beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aftina fi Baitil Maqdis." Ya Rasul, berilah kami fatwa tentang Baitul Maqdis. Harus bagaimana? Nah, maka Rasulullah SAW mengatakan bahwa Baitul Maqdis adalah ardul mansyari wa ardul mahsyari. Nah, Baitul Maqdis itu akan menjadi bumi tempat manusia dikumpulkan. Dan Rasul kemudian mengatakan, "Utuhu fassallu fi." Maka kata Nabi, datanglah kalian ke sana dan sholatlah di sana. Fa inna sholatan fi ka alfi sholatin fi masiwa.
Karena satu rakaat sholat di sana, di Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa itu sama dengan 1000 kali sholat di tempat yang lain. Nah, kalau Masjidil Haram kan 100.000, Masjid Nabawi 10.000, nah Masjidil Aqsa 1000 kali lipat. Makanya kata Rasulullah, tidak boleh memaksakan melakukan perjalanan kecuali ketiga tempat ini: Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Al-Masjidil Aqsa. Ya. Lalu Maimunah kembali bertanya, "Ara'aita liman lam yutiq an yatahammala ilaihi aw ya'tiyahu." Kata beliau, lalu bagaimana ya Rasul dengan orang yang tidak mampu untuk melakukan perjalanan ke sana, nggak bisa datang ke sana, apalagi kita jauh kan? Maka kata Nabi, fal yuhdi ilaihi zaitan, itu hatta yusraja fi liyusraja fi. Kata Rasul, kalau memang tidak bisa datang ke sana, hadiahkan, kirim ke sana minyak supaya lampu-lampu di sana bisa dinyalakan. Karena orang yang mengirimkan minyak ke sana itu sama dengan sholat di sana. Apa tuh maknanya? Artinya tanggung jawab Palestina itu bukan tanggung jawab hanya penduduknya, tetapi tanggung jawab kita semuanya, umat Islam. Apa yang terjadi di sana, apa yang dibutuhkan di sana adalah kewajiban kita. Maka apapun yang bisa kita lakukan untuk membantu saudara kita, lakukan. Itu maknanya. Jadi jangan sama sekali nggak peduli itu, Pak. Apalagi kalau sampai nyinyir, kan luar biasa itu. Sudah ribuan anak yang dibantai sama mereka. Sampai satu sekolah udah berhenti karena muridnya udah nggak ada. Insya Allah ya. Nah, maka yang bisa bantu dengan materi, bantulah. Itu. Yang nggak bisa dengan materi, minimal doa, Pak. Sisipkan doa-doa kita untuk mereka. Itu ya. Insya Allah. Mudah-mudahan ya segera berakhirlah agresinya ya. Wallahu a'lam nih. Mau sampai kapan? Karena Yaman kan juga udah menyatakan perang itu. Ya. Padahal Yaman jauh banget, Pak, dibandingkan Saudi mah itu. 2000 kilo lebih itu. Ya. Baik, kita lanjutkan pelajarannya. Masuk hadis ke-8. Masih ada 1, 2, 3, 4 hadis lagi nih ya. Kita selesaikan aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Bakrin As-Siddiq, dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, di mana nama Abu Bakar ini adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Luhai bin Ghalib al-Qurashi at-Taimi. Katanya yaitu wa huwa abuhu wa ummuh, di mana beliau ini dan juga ayahnya dan ibunya adalah sahabatun radhiyallahu anhum, semuanya sahabat. Sahabat itu apa? Sahabat itu orang-orang yang hidup dan pernah ketemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan beriman kepada beliau. Itu sahabat, ya.
Walaupun hidup sezaman, pernah ketemu Rasul, kalau tidak beriman ya bukan sahabat. Abu Jahal bukan sahabat, Pak. Abu Lahab bukan sahabat Nabi itu, musuh Nabi. Walaupun hidup sezaman. Yang beriman kepada Nabi, sezaman dengan Nabi, tapi tidak ketemu Nabi, juga tidak disebut sahabat. Seperti Uwais Al-Qarni, itu yang Nabi berpesan kepada Umar dan Ali, kalau datang rombongan haji dari mana? Yaman ya kan, itu tuh si Uwais ini, tolong tanyakan orang yang bernama Uwais Al-Qarni, minta doanya. Luar biasa tuh ya. Nabi diberitahu oleh malaikat, padahal tidak pernah ketemu Uwais itu, tapi mendengar kabar tentang Nabi dan ia beriman. Jadi nggak pernah ketemu, maka Uwais nih nggak disebut sahabat, tapi tabi'in. Ya, tabi'in yang terbaik adalah Uwais Al-Qarni. Nah, Abu Bakar dan keluarganya ini adalah sahabatnya Rasulullah SAW. Qala, Abu Bakar itu berkata, menceritakan dirinya saat berada di Gua Sur ketika Rasulullah mengajaknya hijrah. Nabi kan memilih Abu Bakar untuk menemani ketika berangkat hijrah dari Makkah ke Madinah. Nah, sebelum berangkat ke Madinah, nah strategi yang dilakukan Nabi, ternyata Nabi bersembunyi di Gua Sur yang adanya lebih ke selatan dari Mekah, padahal Madinah itu arahnya utara. Kalau di peta mah ke atas itu ya, Mekah ke Madinah itu. Nah, sementara Gua Sur ini lebih ke arah selatan dari kota Mekah. Nah, untuk apa? Sengaja Rasulullah menunggu situasi yang aman. Itu 3 hari itu di situ, 3 malam di Gua Sur. Nah, guanya sempit, Pak. Nah, sampai itu Abu Jahal sudah sampai di situ dan rombongannya, karena pimpinan Quraisy siapa? Abu Sufyan itu mengumumkan, siapa yang bisa membawa Muhammad hidup atau mati akan dapat hadiah 100 ekor unta. Dibuat sayembara itu. Pokoknya siapa yang bisa menangkap Muhammad hidup atau mati dapat hadiah 100 ekor unta. Abu Jahal itu sudah ada di pintu gua itu, di depan Gua Sur. Nah, ini makanya kata Abu Bakar nih, nazartu ila aqdamil musyrikin. Tuh, kata beliau, aku sudah melihat itu kaki-kakinya kaum musyrikin itu. Nah, jadi guanya itu kan agak ke bawah gitu, kecil guanya, Pak. Nah, kata Abu Bakar, aku lihat itu kaki-kaki mereka itu. Nah, wa nahnu fil ghar, sedangkan kami berada di dalam gua itu, wahum ala ru'usina, dan mereka berada di atas kepala. Rendah itu guanya itu. Fakultu, maka aku pun berkata, ya Rasulullah, lau anna ahadahum nazara tahta qadamai la absarana. Ya Rasulullah, kalau saja salah satu dari mereka itu melihat ke bawah kakinya, pasti dia akan melihat kita. Udah takut itu Abu Bakar, nangis. Ya Rasulullah, ketahuan nih kita. Kalau saja mereka melongok gitu, melihat ke arah kakinya, ketahuan tuh. Tapi Nabi SAW penuh keyakinan. Nah, ini makanya ditempatkan di bab yakin nih hadis ini. Apa kata Nabi?
Ma zannuka ya Aba Bakrin bi isnaini Allahu salisuhuma. Wahai Abu Bakar, seperti apa keyakinanmu tentang dua orang di mana yang ketiganya adalah Allah? Kamu nggak yakin dengan Allah? Kira-kira begitu. Nah, kayaknya di dalam riwayat lain Nabi mengatakan la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah bersama kita. Jadi seperti itulah keyakinan itu. Dan sebab yakinnya Nabi, Allah turunkan pertolongan kan. Tidak perlu mengirim pasukan, cukup seekor burung dara dengan sarang laba-laba itu di pintu gua itu. Abu Jahal udah mau ngelongok ke dalam itu. Muhammad, kamu sudah ketahuan, keluar, kata dia. Begitu lihat di pintunya ada sarang laba-laba sama burung dara itu nggak terbang, bersarang di situ. Wah, nggak mungkin ada orang di sini. Karena sarang laba-labanya nggak rusak, utuh. Gitu. Itulah cara Allah mau melindungi Rasulullah ya. Nggak perlu ngirim pasukan itu, hanya dengan sarang laba-laba. Akhirnya mereka balik itu. Ya. Karena apa? Yakin. Faedah hadis yang ke-8 adalah yang pertamanya adalah wajib percaya kepada Allah Azza wa Jalla serta merasa tenang hati, yakin akan perlindungan dan pertolongannya setelah mengerahkan segala kemampuan dalam mengambil kehati-hatian. Ya Nabi kan tetap berusaha bersembunyi, berusaha menghindari hal yang membahayakan sehingga hijrah. Itulah usahanya. Ya kalau Nabi mau tinggal doa juga mereka dihancurkan, tapi tidak dilakukan. Nah ini jadi penuh keyakinan, tetap mengerahkan segala kemampuan. Itu yang orang disebut yakin tuh begitu. Jadi bukan yakin tapi diam saja. Begitu, udah yakin itu pada Allah, tapi nggak melakukan apa-apa. Ya bukan begitu. Tidak ada tawakalnya kalau seperti itu. Kedua, ketakutan Abu Bakar betapa cintanya beliau kepada Rasulullah dan kekhawatiran Abu Bakar jika Rasulullah diketahui oleh musuh. Bahkan dalam kisahnya, sepanjang perjalanan Abu Bakar itu, di tengah perjalanan, kadang Abu Bakar jalan di depan Nabi, kadang Abu Bakar di belakang Nabi. Untuk apa? Mengintai, jangan-jangan ada orang yang mengikuti gitu. Bahkan sebelum masuk ke dalam gua itu, kata Abu Bakar, tunggu ya Rasulullah, saya dulu. Dilihat ternyata di dalam gua seperti itu masih banyak lubang-lubang. Dikhawatirkan di situ ada serangga yang bisa menyengat. Maka yang dilakukan Abu Bakar apa? Merobek bajunya, digunakan untuk menutupi lubang-lubang di gua itu. Dan tinggal satu lubang lagi karena keburu habis bajunya. Akhirnya Rasulullah dipersilahkan masuk, dan Abu Bakar menutup sisa satu lubang itu dengan kakinya, saking sayangnya itu kepada Rasulullah. Jadi tidak melihat statusnya sebagai mantu, yang dilihatnya adalah Rasulullah, utusan Allah. Nah, itu. Kemudian ketiga, inayah Allah ya, terhadap para nabi dan para walinya. Wali itu artinya orang yang dekat dengan Allah, serta perlindungan Allah terhadap mereka dengan memberikan pertolongan. Dan yang keempat, keberanian Nabi sehingga membuat hati dan jiwa yang lain merasa tenang dan tentram. Ya, Abu Bakar menjadi tenang karena Rasulullah SAW. Oke, ini hadis yang ke-8. Nah, kita lanjut hadis yang ke-9. An Ummil Mukminin, dari Ummul Mukminin, Ummi Salamata, yaitu Ummu Salamah.
Ummu Salamah itu artinya ibunya Salamah. Berarti beliau punya anak namanya Salamah. Itu suaminya bernama Abu Salamah. Itu. Iya, karena anaknya Salamah. Ya, nah Abu Salamah itu gugur dalam perang. Saat Abu Salamah meninggal dunia, itu Rasulullah mengajarkan doa kepada Ummu Salamah, Allahumma ajirni fi musibati wakhluf li khairan minha. Ya Allah, berikan aku pahala pada musibahku ini. Artinya buat aku sabar gitu menghadapi musibah ini sehingga dapat pahala. Dan berikan aku pengganti dari keadaan musibah ini yang lebih baik. Dan ternyata setelah itu Rasulullah menjadikan beliau sebagai istrinya. Itu benar-benar diganti oleh Allah, suaminya yang lebih baik itu Pak. Itu Pak ya. Jadi kalau dapat musibah itu Bapak baca itu ya, Allahumma ajirni fi musibati wakhluf li khairan minha. Berikan aku pahala ya Allah pada musibahku ini dan berikan aku pengganti yang lebih baik. Itu istri meninggal dunia baca itu supaya ada gantinya gitu ya. Mengganti musibah tuh nggak harus ada lagi istri atau suami ya, tetapi diberikan keadaan yang lebih baik. Itu diberi keadaan yang lebih baik, itu maknanya. Nah, dari Ummu Salamah yang namanya Hindun binti Abi Umayyah Huzaifah al-Makhzumiyah radhiyallahu anha, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana idza kharaja min baitihi, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu apabila beliau keluar dari rumah, nah suka membaca apa doa ini katanya nih. Nah, hafal nggak? Bismillahi tawakkaltu 'alallahi Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya. Pasti semua apalnya cuma sampai Allah ya. Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Nah, udah tahunya itu kita ya. Nah, ternyata panjang doanya itu ya Allah. Nah, diapalin Pak ya, bagus ini doanya. Ya. Yang mau diapalin jepret aja layarnya biar bisa di share tuh. Ini doa ketika keluar rumah ya, doa ketika keluar rumah. Bismillahi, dengan nama Allah, tawakkaltu 'alallah, aku bertawakal kepada Allah. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzubika berlindung padamu, an adilla, dari keadaan aku tersesat, baik tersesat secara fisik salah jalan gitu ketika menuju satu tempat, atau tersesat karena salah apa yang dilakukan, au udalla, atau aku dibuat sesat oleh orang lain, au azilla, atau dari keadaan aku tergelincir melakukan kesalahan, au uzalla, atau aku dibuat orang tergelincir, au azlima, aku juga berlindung dari keadaan aku menzolimi orang, au uzlama, atau aku dizolimi orang, au ajhala, atau aku berlindung juga dari keadaan aku berbuat bodoh ya, au yujhala alayya, atau aku dibodohi orang. Gitu maknanya itu ya kan. Setelah keluar rumah kita nggak tahu apa yang akan terjadi ya. Itu ya, ini termasuk berarti berlindung dari apapun itu ya.
Nah, jadi ini tuh artinya ya, yang tadi saya bacakan tadi. Jadi ini ternyata yang suka dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika keluar rumah. Jadi Abdillah yaitu keadaan aku tersesat, itu maknanya udayyi'u anil haqqi fala ahtadi ilaihi. Jadi aku tersesat itu maknanya aku menyia-nyiakan kebenaran, tidak memperhatikan kebenaran ketika sudah keluar rumah itu. Ya, kadang-kadang kan di rumah kita bisa soleh, ketika keluar rumah ketemu teman-teman kan suka lupa diri juga kadang-kadang. Ya, Pak? Hah? Jadi jangan sampai ketika keluar rumah itu jadi lupa diri karena terpengaruh oleh lingkungan begitu. Itu maknanya an abdillah itu. Atau udallah dibuat sesat, yaitu disesatkan oleh orang lain karena dipengaruhi tadi. Nah, tergelincir maknanya adalah anzaliku fi mahawil ma'asi wal batil, yaitu terpeleset, tergelincir karena mengikuti hawa nafsu melakukan kemaksiatan dan kebatilan. Sama juga berbuat bodoh itu artinya aqa'u fil khata' was safah, itu terjerumus melakukan kesalahan dan tindakan bodoh. Ya, itu kalau keluar rumah itu bacanya. Ya kalau memang tidak hafal yang tadi, ya sudah, insya Allah cukup bismillahi tawakkaltu anallah la haula wala quwwata illa billah. Nah gitu ya, udah itu simple lah udah ya, itu la haula wala quwwata illa billah. Nah kalau sampai situ siapa lain insya Allah ya. Nah, jadi jangan sampai lupa, tapi apal sih apal, tapi masalahnya lupa itu ya. Apalagi kalau buru-buru mah ya. Nah, faidah hadis yang ke-9 ini adalah pertama, anjuran untuk membaca doa tersebut saat keluar dari rumah. Dasarnya apa? Ya mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi itu contoh untuk diikuti dan tidak ada yang susah untuk mengikuti Nabi. Ya karena Nabi juga manusia biasa. Itu serta untuk memperoleh kebaikan yang terkandung di dalamnya, sekaligus memperingatkan diri sendiri agar berusaha keras menjauhkan diri dari kesesatan, ketergelinciran, kezaliman dan kebodohan. Jadi ketika kita berdoa seperti itu, otomatis kan kita tahu dalam doa itu kita berlindung kepada Allah dari berbuat sesat, dari berbuat zalim, dari berbuat salah, dari berbuat maksiat. Begitu dengan sendirinya hatinya juga mengkondisikan itu. Yang kedua adalah al-iltija ilallahi ta'ala wal i'tisamu bih fil hifzi minal inhiraf. Memohon perlindungan kepada Allah Ta'ala serta bersandar atau berpegang teguh kepada Allah dalam apa? Menjaga diri dari melakukan penyimpangan atau keluar dari batas-batas kebenaran. Nah, jadi kalau tidak ada perlindungan dari Allah, ya juga seseorang tidak ada jaminan dia tidak melakukan kesalahan ya. Oh. Nanti kita masuk ke hadis yang ke-10. Kita coba lagi. Mudah-mudahan bisa. Jadi error Pak. Nah, kita baca saja ya, nggak apa-apa. Hadis yang ke-10, tinggal 2 lagi hadisnya. Insya Allah selesai ini bab tentang yakin ini ya.
An Anasin radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala, siapa orang yang berkata atau berdoa, yakni idza kharaja min baitihi, yaitu ketika dia keluar dari rumahnya, membaca apa? Bismillahi tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwwata illa billah. Oh, ternyata ada Pak ini dasarnya. Alhamdulillah, udah hafal ya. Itu. Ternyata ini yang sering kita amalkan, mana yang pendek tuh. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwwata illa billah. Bismillah, dengan nama Allah. Jadi saat melangkahkan kaki keluar rumah, langkahkan kaki apa? Kanan apa kiri? Apa loncat? Kanan lah ya. Insya Allah kita tujuannya baik. Langkahkan kaki kanan, ucapkan bismillah. Nah, bismillah itu kan maknanya apa? Bahwa saya bisa melangkahkan kaki, punya tenaga, dikasih sehat, mau berangkat kerja, ini karena Allah yang memberikan saya kekuatan, karena Allah yang memberi saya sehat. Saya berangkat mau ke masjid karena Allah yang masih membuat kaki saya ini bisa berjalan ke sana. Itu bismillah tuh maknanya begitu ya. Bismillah itu diingatkan kita bahwa yang membuat saya masih mampu, masih sehat, masih kuat, ini Allah. Kita sehat itu bukan karena rajin olahraga, bukan karena sering minum ramuan, bukan karena semata-mata bisa menjaga pola makan, tetapi hakikatnya karena Allah yang memberikan kita sehat, ya kan? Olahragawan apa nggak sakit? Ya sakit juga. Ya sakit juga. Dokter yang ngobatin orang aja bisa sakit. Terus tawakkaltu 'alallah, saya tawakal pada Allah, itu menyerahkan apa yang akan terjadi apapun nanti kepada Allah. Wala haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan melainkan hanya dengan pertolongan Allah. Nah, ya, kalau naik kendaraan tambah lagi. Itu kalau berangkatnya pakai motor, pakai mobil gitu, begitu kendaraannya jalan, baca apa? Baca apa, Pak? Bismillah doang. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Hafal enggak? Waduh, kan sering jalan-jalan Pak. Nah, coba lihat itu kan di ayat Quran Pak, ya, itu di ayat Quran ada di surat Az-Zukhruf itu tuh ya, ayatnya ayat ke-14. Catat tuh, nanti diapalin, buka di rumah. Surat Az-Zukhruf ayat 14. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Kalau Bapak naik pesawat Saudi mau berangkat haji atau umrah, itu kan dituntun biasanya. Ya, baca ini. Ya, jadi jangan hanya kalau umroh aja baca doanya. Ya, kemanapun kita berangkat naik kendaraan ya baca Pak. Kalau naik sepeda gimana? Ya baca. Ya nggak tahu kita.
Apa yang akan terjadi? Naik motor juga begitu. Nah, lalu, kalau orang baca yang tadi Pak, Bismillah, tawakkaltu 'alallah, wala haula wala quwwata illa billah, yuqalu lahu, maka dikatakan kepada orang itu apa? Hudita, wa kufita, wa wuqita. Engkau sudah diberi petunjuk, engkau sudah dicukupi, engkau sudah dijaga. Watanaha anhu syaiton, dan setan pun menjauh dari orang itu. Tuh, setan nggak mau deket Pak, ya, dengan orang yang keluar rumahnya baca Bismillah, tawakkaltu 'alallah, itu wala haula wala quwwata illa billah. Tuh, nggak mau nemenin setan juga itu. Nah, kecuali kalau berangkat dari rumahnya sudah ada niat-niat buruk tuh, ya, udah ada niat-niat buruk. Nah, itu mah setannya udah nemplok nanti. Ya. Nah, jadi apa dari hadis ini? Pelajarannya yang pertama adalah fadlut tawakkul 'alallahi azza wa jalla, keutamaan bertawakal kepada Allah azza wa jalla, wal iltija ilaihi bil qauli wal fi'li, serta memohon perlindungan kepada Allah baik dengan ucapan ataupun dengan perbuatan. Memohon perlindungan kepada Allah dengan ucapan dan dengan doa. Memohon perlindungan kepada Allah dengan perbuatan itu gimana? Yang melakukan usaha supaya kita bisa selamat. Itu berarti maksudnya kan, ya kalau bapak mau naik kendaraan, naik motor, ya berarti motornya memang masih layak mesinnya, bawa helm, bawa STNK lengkap gitu, surat-surat, pakai baju yang aman. Nah, itu artinya adalah memohon perlindungan dengan tindakan, perbuatan. Itu bohong katanya tawakal Allah gitu, nggak pakai apa-apa, STNK juga nggak bawa, helm nggak pakai. Ya kalau terus jatuh, ya bukan salah Allah itu berarti, ya bukan salah doanya, ya dia hanya nggak melindungi diri gitu. Nah gitu loh maksudnya. Jadi tetap usaha lahir perlu dilakukan. Nah, jadi jangan dikit-dikit udah tawakal pada Allah, tapi yang dilakukan tidak menunjukkan bahwa dia berusaha gitu, ya. Lalu yang kedua, wa anna zalika hisnun lil mu'mini min kulli syarrin, dan sikap seperti tadi itu, berlindung kepada Allah dengan ucapan, dengan doa dan juga tindakan, itu bisa menjadi penjaga bagi seorang mukmin dari segala keburukan. Allah akan mendengar doanya, Allah akan lindungi itu. Kenapa? Karena dia sudah bersandar pada Allah, tawakkaltu 'alallah, gitu. Ya, dan bahkan kan tadi engkau diberi petunjuk, engkau akan dicukupi, engkau akan dijaga, begitu. Jadi kalau orang yang bekerja, mau berusaha, mau jualan, mau bisnis, kan nggak tahu Pak, orang berangkat dari rumah mau jualan, apakah barangnya laku apa enggak, gitu. No, ada yang beli apa tidak, nah sudah serahkan pada Allah. Nah berarti kalau baca yang tadi tuh akan dijamin oleh Allah, insya Allah ada rezekinya. Tuh. Nah kalau yang berangkatnya mau ke kantor gimana? Ya sama aja Pak. Ya walaupun mungkin rezekinya urusannya ya, gaji tiap awal bulan begitu. Ya tapi kan kita nggak tahu hari-harinya aktivitas kita ini apa dijaga kesehatannya atau tidak. Sepanjang perjalanan ada yang membuat kita sakit, ada virus, ada apa, ya makanya tetap tawakal pada Allah, gitu. Yang kedua, istihbabu hadzal qaul indal khuruj minal manzil liyahsula ma fihi min khair. Yang kedua, hadis tadi adalah memberikan anjuran untuk mengucapkan
doa tadi. Insya Allah kita udah hafal ya, ketika keluar dari rumah agar memperoleh kebaikan yang terkandung di dalamnya. Yang terakhir, ini hadis yang terakhir dari bab yakin dan tawakal. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, kana akhawani ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah dua orang bersaudara. Nah, ini perhatikan, ini penting nih hadis terakhir ini Pak, jangan ngantuk. Ada dua bersaudara di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ahaduhuma ya'tin nabiyya, yang salah satu dari dua bersaudara ini, salah satunya selalu datang kepada Nabi untuk belajar agama. Selalu dimanapun Nabi ada, di majlis, di situ dia ada. Jadi jarang begitu, nggak kelihatan. Nih yang satu selalu ada di majlisnya Nabi. Wal akhar yahtarifu, sedangkan saudaranya yang satunya bekerja, mencari nafkah. Nah, dan saudaranya yang selalu datang ke majelisnya Nabi nih, yang membiayai hidupnya adalah saudaranya yang bekerja ini. Gitu. Akhirnya apa? Fasyaka al-muhtarif akhahu lin Nabi. Saudaranya yang kerja datang ke Nabi mengadukan saudaranya ini. Ya Rasulullah, saudara saya itu nggak mau kerja. Itu kira-kira mungkin ya. Dia enak aja tuh selalu datang ke majelis Anda ya Rasulullah. Saya yang biayai itu hidupnya. Saya yang kerja, dia nggak mau kerja itu. Ya, kalau kita mungkin yang mengalami juga kayaknya sama, pasti mengadu begitu kan. Nah, merasa terbebani karena nih saudaranya kerjaannya cuma ngaji aja itu. Yo, dia yang membiayai. Apa kata Nabi? La'allaka turzaqu bih. Mudah-mudahan kamu diberi rezeki oleh Allah karena sebab saudaramu itu. Indah tuh ya pesan Nabi itu. Udah nggak usah ngeluh, kira-kira kan begitu. Jalani aja. Bisa jadi keikhlasanmu membiayai saudaramu itu akan membuka pintu rezeki untukmu. Gitu Pak. Makanya Pak, Bu, punya anak lagi belajar, itu apalagi di pondok, di pesantren, nggak usah khawatir, yakin pada Allah ya. Kalau kita tekadnya kuat, saya ingin anak saya paham agama, gitu. Kita yang mencari biaya untuk mereka, Allah akan mudahkan jalannya. Tuh, Allah akan mudahkan jalannya, ya. Nah, tapi ya juga tentu dengan mengukur kemampuan ya. Nah, kira-kira anak saya nih sesuai dengan kemampuan saya, sekolahnya di mana itu. Ya jangan cari yang kira-kira yang paling favorit, yang biayanya bisa ngutang terus tiap bulan. Ya jangan juga begitu, gitu, yang mengukur lah ya. Tapi insya Allah itu ya, kalau membiayai orang untuk mencari ilmu, nah kan begitu catatannya ya, Allah akan mudahkan urusannya. Baik, nah jadi apa berarti kesimpulan atau faidahnya? Yang pertama, annaman in qata'a li talabil ilmi wat tafaqquh fi ahkamiddin li hifdzi syari'atillah fa innallaha yuhayyi'u lahu man yaqumu bi syughunihi wa yakfihi hajatahu. Orang yang memutuskan diri dari aktivitas dunia
karena mau mencari ilmu serta mendalami ilmu agama dan hukum-hukum agama dengan tujuan untuk menjaga syariat Allah, Allah akan menyiapkan orang yang akan memenuhi kebutuhan dia. Oh gitu ya, udah mulai sekarang saya mau ngaji aja deh. Ya kan bapak mau punya istri pak, ya bapak punya anak gitu. Itu kewajiban yang harus dipenuhi. Kalau bapak masih single mah nggak apa-apa mau begitu, ya nggak punya tanggung jawab begitu. Oh ngaji aja kemana-mana tuh, ya. Nah, tapi kalau punya keluarga mau ya jangan, ya. Tapi ya tetap sempatkan ngaji ya. Ya sempatkan ngaji walaupun seminggu sekali, gitu. Insya Allah ya. Insya Allah nggak akan tersesat gitu. Mengecas iman kita lah ya, seminggu sekali. Seminggu sekali kan minimal Jumatan pak. Kalau nggak sempet datang ke majelis taklim kan, gitu. Ya makanya kalau Jumatan jangan tidur, gitu. Nggak dapet ilmunya. Ya. Ya. Karena kayaknya Jumat tuh paling enak itu ya istirahat. Suara khotib tuh sayup-sayup kayaknya. Khusyuk banget. Yang kedua, dorongan untuk membantu keluarga atau membantu ahli ilmu secara umum. Jadi dorongan untuk kita mau membantu ahli ilmu. Jadi kalau bapak punya harta lebih nih, gitu, untuk membiayai anak udah cukup, masih ada lebih, nggak apa-apa, cari itu sekolahan di mana di situ ada anak kurang mampu misalnya. Siapa di sini yang SPP-nya masih nunggak? Nanti saya yang bayarin. Wah keren tuh pak kalau ada begitu, ya. Nah. Insya Allah ada ya. Ada nggak pak? Nah yang ketiga, yurzakul insan bisa bamiman yu'ayyiluhum. Seorang insan itu bisa diberi rezeki oleh Allah karena sebab orang-orang yang dibantu dan dibiayai oleh dia. Jadi nggak usah khawatir ketika kita membantu orang, rezeki kita akan habis dan berkurang. Justru kan kalau kita membantu orang lain nih, berarti itu menjadi kebutuhan dia. Allah akan sediakan, gitu. Ya Allah akan sediakan. Baik. Nah itu bab yakin dan tawakal. Insya Allah cukup jelas ya. Ada yang mau ditanyakan tidak? Seputar tadi doanya sudah hafal ya. Nah, kecuali yang tadi yang pertama yang panjang tuh. Nah, Insya Allah tinggal mengamalkan saja. Insya Allah mudah-mudahan jangan lupa, karena penyakit ilmu itu lupa ya. Tuh. Udah tahu sebenarnya mah, cuman lupa. Mudah-mudahan nggak lupa, kita bisa mengamalkan apa yang diajarkan Nabi SAW. Itu saja barangkali ya. Nanti kita akan masuk pada bab yang baru, bab istiqomah. Nah, mudah-mudahan tambah istiqomah ya. Gitu ngajinya, gitu. Jangan kalau sempet ngajinya itu, tapi sempatkan selalu untuk ngaji ya. Nah, kalau ngajinya kalau sempat itu bisa jarang-jarang ngajinya ya, kalau sempet aja gitu. Nah, tapi kalau menyempatkan selalu untuk ngaji, nah insya Allah ya. Baik, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.